Shalom. Shalom. Ya, maaf, ini tadi sinyalnya kurang bagus. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Ini udah mulai. Udah, Pak. Silakan, Pak. Oke, kita bersatu hati ya di dalam doa. Inarara pasaka takayara la masuk katakayara la pasakara ramayara la bayara la pasikiara la. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang kami tinggikan, kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya sebagaimana kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Dan malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran kuasa-Mu lewat ibadah online Zoom ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas akan terjadi bagi setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya setiap umat-Mu yang mengikuti Zoom online ini Bapa akan mengalami kuasa-Mu yang dahsyat. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Sebab itu Engkau nyatakan bagi setiap kami malam hari ini kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami percaya tidak ada satu orang pun yang terlewatkan ketika mengikuti ibadah Zoom online ini dalam Rea Ministry ini Bapa. Kami percaya ada sesuatu kemenangan dan breakthrough yang terjadi bagi setiap umat-Mu. Biarlah saat ini Bapa lewat kehadiran-Mu kami rindu dibenarkan oleh kuasa kebenaran firman, karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan, pertolongan, ada pemulihan dan ada keselamatan. Sebab itu layakkan hamba-Mu menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi penyambung lidah-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah setiap pribadi lepas pribadi kami boleh mengalami kuasa di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan syukur dan sukacita kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali buat malam hari ini, di mana setiap pribadi kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur sekali boleh dipercayakan oleh keluarga besar Persekutuan Doa Rea Ministry. Kalau malam hari ini saya masih dipercayakan boleh menjadi seorang hamba, boleh diperkenankan melayani. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar kita semuanya? Saya percaya kita semuanya baik dan dahsyat adanya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini pertama saya bersyukur kepada Bapak Surgawi. Yang kedua, saya sangat berterima kasih buat keluarga besar Rea Ministry yang sudah mempercayakan malam hari ini untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah Zoom online ini. Khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati, Bu Hesti Lumentang yang sudah mempercayakan malam hari ini untuk saya boleh bergabung beribadah dalam ibadah Zoom online. Puji nama Tuhan. Apa kabar hambanya Bu Esti? Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan satu tema berbicara tentang waiting room atau ruang tunggu. Saudara, satu hal di dalam setiap hidup kita, saya percaya kita pasti pernah diperhadapkan namanya sebuah ruang tunggu. Ya, berbicara tentang ruang tunggu, ada begitu banyak. Ketika kita berada di dalam ruang tunggu, tambah terasa ketika kita berada di dalam ruang tunggu, disitulah pribadi kita yang sesungguhnya itu dinyatakan, digambarkan lewat dalam sebuah ruang tunggu. Ya, tadi saya berbicara tentang ruang tunggu. Kita pernah diperhadapkan satu posisi ketika berada di dalam ruang tunggu. Ya, itu nggak tahu ruang tunggu di rumah sakit atau di sebuah maskapai penerbangan, ruang tunggu untuk
kita menantikan penerbangan untuk masuk ke dalam pesawat. Nah, saudara, berbicara ruang tunggu, malam hari ini ada satu hal pribadi. Saya berbicara, ini bukan orang di luar Tuhan, tapi kita berbicara orang di dalam Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan malam hari ini, lewat ibadah online persekutuan doa Dorea Ministry ini, saya bukan berbicara tentang orang di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Berbicara waiting room atau ruang tunggu, ini adalah sesuatu hal yang paling tersulit adalah ketika kita berada di dalam waktu, di dalam ruang tunggu. Disinilah kita mulai sesuatu hal yang terasa tak mudah, tak gampang untuk kita lalui ketika kita berada di dalam ruang tunggu. Waktu tersulit adalah ketika kita berada di dalam ruang tunggu. Nah, begitu banyak orang berkata pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Nah, ketika kita berada di dalam ruang tunggu, inilah waktu yang tersulit. Kenapa saya katakan waktu tersulit? Di sini kita mulai dicobai, kita mulai diuji di dalam sebuah ruang tunggu. Inilah waktu yang tidak mudah. Berbicara tentang waktu, saudara, malam hari ini, waktu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kehidupan manusia. Waktu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan berbicara tentang waktu adalah hal yang paling dalam yang harus kita sadari dan menempati tempat paling dalam di dalam hidup kita. Waktu itu sangat berdampak dengan kehidupan manusia. Waktu bisa buat kita stres, tidak tenang, khawatir, atau kita merasakan sebuah ketakutan karena sebuah waktu. Waktu apa? Waktu yang terlalu cepat. Nah, waktu yang terlalu cepat ini membuat banyak orang tidak mudah untuk melalui. Ya. Nah, waktu yang terlalu cepat contohnya ketika kita mulai berhadapan dengan namanya waktu yang sudah deadline habis, yang kita harus membayar sih. Di sini adalah waktu yang terlalu cepat bisa buat orang stres, tidak tenang, khawatir. Nah, itu berbicara tentang waktu yang terlalu cepat. Nah, waktu juga bisa buat kita gagal, tidak punya harapan, gampang menyerah dan putus asa. Itu waktu apa? Waktu yang lambat. Mungkin ketika kita memulai sebuah usaha atau sebuah hal yang kita mulai membangunnya, kita selalu ingin cepat-cepat bisa lihat hasil, melihat sebuah keberuntungan yang ada di pihak kita. Tapi ternyata kita menantikan waktu demi waktu, detik demi detik. Di sini ternyata kita tidak mengalami sesuatu hal yang cepat, lambat seperti. Di sini waktu bisa merasakan juga membuat orang gagal, putus asa dan kehilangan harapan. Waktu apa yang terbaik? Tentunya berbicara tentang waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik. Dan malam hari ini saya mengajak umat-umat Tuhan yang ikut ibadah gabung dan ibadah Zoom online ini. Mari sama-sama kita buka dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11. Ayat yang tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Ayat ini adalah berbicara tentang pesan Tuhan yang dalam sebenarnya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, pesan firman Tuhan yang begitu indah yang terambil dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berbicara, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Saudara, ke tempat terasa kita sudah berada di dalam tahun 2024 di bulan Maret tanggal 19 ini ya, waktu yang begitu cepat. Mungkin ketika kita berada di tahun 2023 kemarin, kita diperhadapkan begitu banyak pergumulan demi pergumulan, ya. Proses demi proses yang kita alami. Di kala itu kita menantikan jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita sedang menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sampai penghujung tahun 2023, kita terus berharap janji Tuhan itu bisa digenapi di dalam hidup kita. Tapi ternyata sampai menuju awal tahun di tahun 2024, sepertinya tidak ada sebuah tanda-tanda. Kita mengalami sebuah janji Tuhan atau pengenapan janji Tuhan. Sampai mungkin bulan ini, bulan Maret di tahun 2024. Sampai tanggal 19. Kita terus menantikan janji. Satu hal malam hari, saya berbicara buat kita semua orang yang di dalam Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan akan pengenapan janji. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dia bukan janji seperti saudara dan saya. Bisa diingkari, bisa dilupakan, bisa diabaikan. Tapi kita punya Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Amin, saudara. Nah, disitulah malam hari ini, ketika kita berbicara tentang ruang tunggu, kita berada di dalam ruang tunggu rumah sakit ataupun di maskapai penerbangan, ya, di area bandara, ruang tunggu bandara. Nah, ketika kita berada di dalam ruang tunggu inilah waktu tersulit, kita mulai diuji. Kadang kita dalam ada inilah, kadang kita ingin menyerah. Tapi disinilah menunjukkan pribadi kualitas iman kita yang sesungguhnya. Dan malam hari ini berbicara tentang ruang tunggu adalah berbicara tentang ruang tunggunya Tuhan. Sadar nggak disadari, sebenarnya kita berada di dalam ruang tunggu Tuhan. Apa yang berkaitan dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini? Ini berbicara tentang di mana Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan punya waktu yang terbaik, waktu yang pas, waktu yang indah di dalam apa yang Tuhan sudah rancangkan, yang Tuhan sudah desain sedemikian rupa dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bakal Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, saudara. Sebab itu malam hari ini, jangan pernah putus pengharapanmu menantikan janji Tuhan. Engkau sedang berada di dalam ruang tunggu Tuhan. Dan mata Tuhan sedang tertuju dalam hidup. Nah, malam hari ini bukan berbicara seberapa lama engkau menunggu di dalam ruang tunggu atau di dalam ruang tunggu Tuhan. Seberapa lama engkau sanggup atau engkau bersabar menunggu di dalam ruang tunggu. Tapi berbicara ketika engkau berada di dalam ruang tunggu atau di dalam ruang tunggu Tuhan, seberapa engkau bersikap di dalam ruang tunggu. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat, sikap itu ketika engkau berada di dalam ruang tunggu Tuhan. Jadi bukan seberapa kau sabar menunggu, tapi berbicara di dalam ruang tunggu, seberapa sikap pribadi bersikap di dalam engkau menunggu waktunya Tuhan dalam hidup terjadi. Sikap hidupmu ini yang Tuhan mau. Bukan berbicara engkau berapa kau sanggup lama menunggu. Tidak. Kalau engkau bisa menunggu seberapa lama engkau menunggu untuk mendapat
Penggenapan janji Tuhan dalam hidup, tapi engkau bersikap hal-hal yang membuat segala sesuatunya itu tertunda atau terhambat. Itu kacamata Tuhan yang mengetahui bahwa mata Tuhan tertuju dalam hidup ketika engkau sedang menantikan penggenapan janji Tuhan. Nah, satu hal, saudara, ketika kita berada di ruang pikiran, mata Tuhan tertuju dalam hidup kita. Ya, bagaimana caranya untuk kita menantikan menunggu waktu Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana caranya menunggu waktunya Tuhan di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita? Ada 3 hal yang mau saya bagikan malam hari ini untuk kita semua pada malam hari, supaya kita benar-benar di tahun 2024 ini kita boleh mengalami breakthrough, multiplikasinya Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan. Kita tidak seperti tahun-tahun kemarin. Sekalipun ada begitu banyak hal yang kita dengar di tahun ini, ya mungkin ada begitu banyak yang membuat kita secara pemikiran, secara apa yang kita sedang pergumulkan, mungkin ada begitu banyak hal yang tidak sesuai. Tapi percaya, janji Tuhan iya dan amin. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya malam hari. Sebab itu, mari kita lebih dalam lagi berbicara tentang kebenaran. Ya, saudara, kalau bicara tentang Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini, saudara, mungkin dalam pemahaman kita, kenapa ya Tuhan tidak memberitahukan, menulis semua apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita ini bisa siap-siap, supaya kita ini bisa benar-benar menempatkan diri yang tepat. Mungkin ada sebagian orang berkata, kenapa ya Tuhan tidak memberitahu kita, mengelis segala sesuatu apa yang dia mau rancangkan jam sekian detik, hari ini kamu melewati ini, kamu akan mengalami ini. Saudara, ketika saya percaya, ketika Tuhan menunjukkan list atau rancangan-rancangan yang sudah dirancangkan dalam hidup saudara, mungkin saudara dan saya akan lebih memilih hal-hal yang baik daripada hal yang namanya proses. Ya, itu satu manusia. Sebab itu dikatakan tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang dikerjakan dari awal sampai akhir. Intinya segala sesuatu indah pada umumnya. Sebab itu bagaimana cara kita menunggu waktu Tuhan di dalam penggenapan janji Tuhan di tahun 2024. Yang pertama, saudara, mari sama-sama kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Di ayat keempat, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat yang dikasihi Tuhan, yang sudah mendapatkan katakan amin, yang belum mendapatkan dengan sabar, cari di perjanjian lama, pasti besok pagi dapat. Ya, kembali lagi dalam kitab Matius pasal 24 ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat tersebut diambil dari bagian konteks permulaan penderitaan ketika Yesus waktu itu berkhotbah di Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya datang untuk bercakap-cakap dengan dia. Nah, di sini maka jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, kita perhatikan ketika kita berada di dalam ruang tunggu, ya, sakit ataupun di dunia penerbangan, di maskapai penerbangan, di dalam ruang tunggu bandara, ya, ketika kita berada di dalam ruang tunggu,
Tiba-tiba kalau di bandara ada namanya delay, keterlambatan untuk penerbangan. Nah, atau di rumah sakit, itu lagi nunggu dokternya tidak datang atau proses yang begitu lama. Ya, apalagi kalau pakai yang program-program yang gratis, itu biasanya sangat lama untuk menunggu di dalam rumah sakit. Ya, datang jam 6 pagi, bisa jam 5 sore baru dipanggil, belum antri obatnya. Nah, di sini ya, ketika kita berada di dalam ruang tunggu, ketika ada seseorang mulai tidak sabar, ya, mulai memprovokator, ya, dia sendiri sudah mulai tidak nyaman dengan waktu yang begitu lama. Nah, dia mulai mengajak orang-orang di sekitarnya untuk komplain. Ya, maka di sini berkaitan dengan apa yang dikatakan Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, biasanya di dalam ruang tunggu ini ada satu orang provokator. Dia mau komplain, dia mau protes, tapi ngajak-ngajak. Bisa paham, bisa ngerti maksud saya. Nah, sebab itu, kita orang di dalam Tuhan hari-hari ini mesti mewaspadai di hidup kita, atau berhati-hati dengan hidup kita, atau lebih peka. Kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam ruang tunggu Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu, kita mesti waspadai. Jangan sampai iman kita tergeser ke kanan, ke kiri, terombang-ambing. Karena orang yang ada di sekitar kita, orang yang bisa menjatuhkan iman kita, orang yang bisa merobohkan iman kita, orang yang bisa membelokkan iman kita. Sebab itu, waspada. Kita harus lebih peka, lebih berhati-hati. Ya, sebab ada begitu banyak saudara dan saya tanpa kita sadar. Kadang apa yang menjadi penantian kita, pengharapan kita akan Kristus tentang penggenapan janjinya dalam hidup kita. Sepertinya ketika waktu Tuhan belum tiba, kita melihat orang di sekitar kita mulai ada sesuatu yang mengajak kita untuk berbelok. Itulah yang kadang tanpa kita sadar, akhirnya kita melebihi, keluar dari apa yang selama ini kita sudah harapkan, kita sudah nanti. Saudara, sebab itu waktu Tuhan itu yang terbaik. Kadang Tuhan tahu di mana waktu yang terbaik yang diberikan. Apakah kita sudah siap atau tidak. Nah, sebab itu kadang kita gampang dibelokkan dengan segala sesuatu orang di sekitar kita. Membuat iman kita jadi goyah, bimbang, goncang. Sebab itu saudara, waspadai hidup hari-hari ini. Coba katakan orang di sekitarmu yang saat ini ikut ibadah Zoom online ini, katakan waspada. Kita sedang ada di dalam ruang tunggu dan mata Tuhan sedang tertuju dalam hidup saudara dan saya. Bukan berbicara seberapa lama engkau sanggup menunggu, tapi bagaimana cara engkau bersikap di dalam menunggu waktunya. Bagaimana cara sikap menunggu waktu Tuhan tentang penggenapan janji Tuhan di dalam hidup. Sebab itu, malam hari ini saudara dan saya, biarlah kita benar-benar boleh mengalami breakthrough di tahun ini. Iman kita tidak tergoncang oleh orang di sekitar kita, karena kita tahu kita sedang berada di dalam ruang. Ya, kadang teman atau sahabat itu seperti pembual beli yang bisa buat kita nanti, bisa bawa kita turun. Sebab itu saudara dan saya mesti waspada dengan segala kehidupan ini.
yang mungkin awalnya kita itu cinta Tuhan, awalnya kita sangat peka, awalnya kita sangat melekat dengan Tuhan, awalnya kita sangat glory puji Tuhan. Tapi karena sesuatu yang belum kita alami, yang belum kita dapatkan, belum kita merasakan sesuatu, tapi orang di sekitar kita mulai mengkilik-kilik kita, mulai menggoyahkan iman kita. Sebab itu kita mesti waspada dalam kita menanti. Sekali lagi saya berkata, bukan seberapa lama kau sanggup, tapi bagaimana cara engkau bersikap. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara, ayat 6 ini mengingatkan kembali bagaimana cara menunggu waktu Tuhan di dalam penggenapan janji Tuhan di dalam ruang tubuh Tuhan. Nah, ini diingatkan kembali. Ya, mungkin ada begitu banyak kita mendengarkan hal-hal yang membuat kita gelisah, tidak tenang. Ya, saudara ingat apa yang Tuhan izinkan berapa tahun yang lalu, berjalan cukup lama, 3 tahun lebih. Ya, ini COVID. Ya, ketika seluruh dunia sedang mengalami COVID, banyak orang hidupnya hancur, hidupnya susah. Ya, saudara, justru saya berkata COVID itu adalah sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Tuhan sedang menyeting manusia ini. No. Kedaulatan Tuhan ingin dinyatakan lewat keadaan. Sebab itu, malam hari ini, apapun yang kita lalui, kalau memang itu seizin Tuhan, kita tidak bisa membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Sekalipun itu kelihatannya buruk, itu sekalipun kelihatannya tidak baik. Disinilah kita boleh dalam lagi kita belajar tentang apa yang menjadi kehendak yang kita harus tegaskan dalam hidup ini. Dalam situasi keadaan apapun, yang firman Tuhan katakan malam, jangan kita gelisah. Kenapa saudara kita tidak boleh gelisah? Coba kita buka di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu puas dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata kenapa kita nggak boleh gelisah? Inilah jawabannya yang berada dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi artinya tidak mungkin orang bisa berdoa kalau tidak tenang dulu. Ketika kita bisa tenang, maka kita bisa berdoa. Tadi diingatkan dalam 24, dalam kitab Matius 24 ayat ke-6, janganlah kita gelisah. Artinya kita harus bisa tenang. Ketika kita bisa tenang, maka kita bisa berdoa. Kita bisa melalui segala sesuatu apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang terjadi. Karena kita tahu, kita berada dalam ruang tunggu Tuhan, kita nggak boleh panik. Sekalipun dalam kita menantikan penggenapan janji Tuhan, kita melihat hal-hal yang membuat kita mungkin tidak tenang, membuat kita sepertinya gelisah, ada banyak hal yang berikan terjadi di depan kita. Tapi kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa menjadi tenang dan kita dapat berdoa. Di sini saudara, inilah yang harus kita dalami dalam hidup kita. Karena kita tahu kita sedang berada dalam ruang tunggu Tuhan. Ya,
Mata Tuhan sedang tertuju dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya ingatkan, bukan seberapa lama kita sanggup menunggu mendapat janji Tuhan dalam waktu Tuhan. Tapi bagaimana cara kau bersikap dalam menunggu waktu Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan dalam. Nah, itu yang kedua. Sebab itu, ya kita harus hari-hari ini jangan jadi orang yang panik, tapi harus menjadi orang yang bisa tenang. Karena ke depan ada begitu banyak hal yang akan membuat orang tidak bisa tenang dalam hidup. Tapi kita orang-orang di dalam Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa tenang. Sehingga kalau kita tenang, kita dapat berdoa. Kalau kita dapat berdoa, maka kita dapat berperang. Dan kita dapat kekuatan iman untuk menantikan janji Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, kita boleh melihat di dalam Ibrani pasal ke-11 ayat 1. Ayat yang tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bagaimana menunggu waktu Tuhan untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, supaya di tahun ini kita mengalami breakthrough, multiplikasinya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berbicara tentang iman. Apa iman kita sudah bisa bertahan? Saudara, iman yang bertahan, iman yang tidak tergoncang, iman yang tidak terkalahkan. Satu statement dari saya yang sering saya dengar juga, saya sangat setuju dengan satu statement. Mati buat Tuhan itu jauh lebih mudah, lebih gampang daripada hidup buat Tuhan. Artinya begini, saudara. Kalau mati buat Tuhan itu lebih mudah dan gampang. Ketika saudara ingin mati buat Tuhan, saudara pergi ke negara yang sedang konflik, saudara beritakan kebenaran Tuhan di sana, maka saudara akan mengalami sesuatu hal yang saudara tembak mati di dalam Tuhan, dan situlah saudara akan sesuatu dalam hidup saudara mati buat Tuhan. Tapi hidup buat Tuhan itu tidak mudah, saudara. Itu tidak gampang. Itu harus hidup saudara berjalan terus dengan iman yang terus bertahan. Saudara, seperti Sadat Isa Abednego. Bagaimana ketika mereka diperhadapkan perdapuran api, mereka disuruh menyembah lembu emas. Kalau enggak, mereka akan dibakar. Disinilah saudara, mereka katakan, sekalipun Tuhanku tidak menolong, aku tetap tidak akan menyembah. Aku tetap menyembah Tuhan Allah. Saudara, bertahan dengan iman ini adalah satu hal yang harus kita miliki sebagai orang ingin mengalami penggenapan janji. Kita jangan goyah dengan apapun, tawaran apapun yang hari-hari ini datang. Sepertinya satu jawaban, sepertinya satu pertolongan. Wah, apalagi kita mengkaitkan segala sesuatu. Wah, ini kayaknya jawaban Tuhan deh. Ini kayaknya penggenapan janji Tuhan loh. Tiba-tiba ini saya dipertemukan orang ini. Nah, saudara harus diuji lagi. Sebab itu saudara dan saya malam kita harus benar-benar memiliki iman yang bertahan. Dalam goncangan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap bertahan. Jangan kita mau digoyahkan dengan segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. 3 hal yang ini yang harus kita miliki menunggu waktu Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Tanpa ribu. Yang pertama, kita harus waspada.
Artinya waspada, kita harus lebih peka, berhati-hati dalam hidup kita. Jangan kita mau digoncangkan oleh orang di sekitar kita. Yang kedua, kita harus bisa menguasai hidup kita. Harus kita menjadi tenang, nggak boleh gelisah. Banyak orang gampang panik hari-hari. Ya, tapi kita tetap bisa menguasai diri kita supaya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Dan yang ketiga, kita tetap bertahan dengan apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, Yesus adalah jawaban hidup. Yesus adalah keselamatan hidup. Ajaran apapun yang hari ini ada yang ditawarkan sepertinya mengubah pola pikir kita tentang kebenaran apapun. Tapi bagi saya, Pastor Lukas Pohan adalah saya berbicara sekali Yesus tetap Yesus. Karena saya mengalami dalam hidup saya dari saya lahir ke dunia, saya mengalami satu hal pribadi Yesus yang sesungguhnya nyata dalam hidup saya. Jadi apapun yang terjadi di hidup saya, apapun yang saya dengar hari-hari, tetap bagi iman saya, Yesus adalah Tuhan. Ilahiyahnya tidak bisa diganggu. Ya, adalah alat ya adalah hidup di dalam Yesus. Terus dalam apapun situasi, kita tetap bertahan dengan